warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwan karamana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-273 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tentang dampak kepeloporan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a, barang siapa yang mengajak, mengundang, di bahasa yang lain sanna, memberikan kepeloporan, ila hudan, kepada petunjuk, sesuatu ketika dikerjakan bermanfaat, entah itu dianggap nilainya besar atau kecil, yang penting dia adalah petunjuk perkara yang mendatangkan maslahat. Karena lahu, ada buat dia yang mengajak, yang mempelopori, yang mengundang kepada kebaikan, kepada petunjuk, minal ajri, dari pahala, mislu ujuriman, semisal pahala orang yang tabi'ahu, mengikutinya. La yang kusuk dzalika, tidak mengurangi pahala itu, min ujurim, dari pahala mereka, syai'an, walaupun sedikit. Wa man da'a, dan siapa yang mengajak, yang mengundang, yang memberikan kepeloporan, ila dhalalatin, kepada kesesatan, kata alaihi, akan menimpa kepada dia, minal ismi, dari dosa, mislu asamiman tabi'ahu, semisal dosa orang yang mengikutinya. La yang kusuk dzalika, tidak mengurangi hal itu, min asamihim, dari dosa-dosa mereka, syai'un, walaupun sedikit. Rawah Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, tentang Islam. Nama agama yang diridhoi oleh Allah, dan itu satu-satunya. Semua nabi bersaudara, agama mereka sama, semuanya berpesan, ayo menghamba kepada Allah saja dan menjauhi tagut, sesembahan batil, jauhilah Allah saja yang diibadahi. Semuanya nabi mengajak begitu. Termasuk pesan mereka dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali kamu istiqomah di dalam Islam.
ketauhidan, ketaatan, dan tidak batal. Syariatnya telah sempurna, nggak ada masalah yang tidak dibahas, tidak dibimbingkan. Karena memang petunjuk kehidupan. Karena memang Islam datang yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur, mengeluarkan mereka dari gelap menuju ke cahaya. Sehingga semua perilaku ada tuntunannya, sehingga ketika diilmui niatnya benar, semuanya akan berpahala sampai makan, minum, buang hajat, menguap ketika tahu tuntunannya lalu mengerjakannya, nah semuanya akan memiliki nilai ibadah. Ini memberitahu kepada kita tentang Islam bersama kesempurnaannya yang setiap kaum muslimin wajib belajar sehingga semua perilakunya tertuntun. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, ketika orang masuk Islam, berarti dia harus mengenal apa isinya. Karena Islam itu bina bangunan. Diperintahkan udkhulu, masuklah. Ketika sudah sempurna, pelajarilah. Ketika sudah tahu, kerjakanlah. Maka dengan begitu dia nanti akan selamat. Lalu pelajaran yang ketiga, ketika manusia dicipta sebagai makhluk sosial, hidup untuk serawung, yang itu fungsinya untuk kerjasama, termasuk untuk membesarkan pahala. Makanya supaya dimanfaatkan sebaik-baiknya, memang kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, supaya kamu saling tolong kepada kebaikan, ketakwaan, dan kamu jangan saling tolong kepada dosa dan permusuhan, termasuk bentuk menolong supaya nanti menjadi manusia yang paling baik. Karena ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas, paling dicintainya manusia oleh Allah siapa? Yang paling memberi manfaat. Maka mengajak kepada kebaikan itu merupakan cara memberi manfaat yang rata-rata semua orang itu bisa. Dengan menggunakan modal lisan, ayo. Hanya 3 huruf saja, ayo. Itu nanti akan menjadi nilai sangat besar. Dan siapapun memiliki kemungkinan bisa, ayo. Itu namanya mengajak, mengundang. Asalkan dia sudah tahu, lalu niatnya benar, amalnya benar, mengerjakannya dengan istiqomah sebagai tabungan akhiratnya, maka mengatakan ayo itu mudah. Berangkat ke masjid, monggo, kan sudah dakwah. Mau apa enggak mau ya terserah. Ini merupakan kemudahan Islam yang dan begitu nanti akan menyebabkan orang bersosial itu pahalanya besar. Dan datang ke masjid, ayo ke masjid, entah untuk jamaah, entah untuk ilmu, itu pahalanya tidak bisa dihitung. Karena amat sangat besar sekali, dan itu caranya mudah. Kemudian ternyata ketika ajakannya ditanggapi, mereka berduyun datang, maka dia dapat pahala dari pekerjaannya ditambah pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Andaikan orang menyambut diberikan pahala 1 juta, lalu mengajak, ayo, ternyata ada 10 orang mengikuti, masing-masing 1 juta. Makanya orang yang ngajak tadi mendapatkan pahala 1 juta khusus untuk dirinya ditambah 10 juta karena yang mengikutinya 10 orang. Dan masing-masing itu 1 juta tetap tidak berkurang sama sekali.
Maka ini memberikan petunjuk kepada kita untuk semakin banyak mengajak kepada kebaikan. Termasuk keilmuan semata mengajak atau menunjukkan, atau bila memang bisa membacakan juga membacakan sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini kemudian buat kita semuanya. Kemudian sebaliknya, kejahatan telah dijelaskan. Syirik itu apa? Bid'ah itu apa? Dosa itu apa? Maksiat itu apa? Durhaka itu apa? Resiko mulut dengan ghibah, namimah, bohong, itu dosanya seperti apa? Telah dijelaskan. Kenalilah untuk dijauhi. Ketika sudah jelas itu kejelekan, lalu orang melakukan, berarti pelanggaran. Kemudian ketika diajakkan lalu diikuti, maka dia mendapatkan dosa tambah. Pertama dosa dirinya sendiri, yang kedua dosa orang yang mengikuti ajakannya. Makanya kasus Qabil Habil ketika terjadi pembunuhan, dia sebagai manusia pertama yang memberikan kepeloporan. Setiap kali ada peristiwa yang serupa, maka pelopor pertama mendapatkan dosa yang semisal. Lalu seperti apa dosanya membunuh? Ada orang Islam dibunuh tanpa sebab, maka Allah merasa lebih kehilangan daripada hilangnya dunia bersama isinya. Makanya nilai keislaman seseorang itu sangat mahal daripada dunia bersama isinya. Maka jangan sampai mengadakan pembunuhan kayak Qabil Habil. Karena siapa yang melakukannya, gimana cara menebusnya? Ternyata kepeloporannya diikuti oleh orang banyak sekali. Berapa nanti dosa-dosa yang ia pikul? Nah tentunya amat sangat mahal. Kemudian pelajaran berikutnya, asbabul wurud, urut peristiwa sehingga muncul pesan di atas. Apa itu kasusnya? Yaitu satu kesempatan ada serombongan tamu dari orang Arab Badui, dari suku Mudor, yang mereka sangat miskin, nutup aurat saja nggak sempurna, kaki pun juga nggak bersandal. Tapi kebaikannya mereka kenal Islam dan masuk Islam. Melihat kondisi itu Nabi SAW prihatin, mesak nih, sandangannya compang camping, luwi, sandal saja gak punya. Lalu ketika adzan sudah dikumandangkan, sholat akhirnya dikerjakan di depan banyak orang, maka beliau memberikan himbauan. Siapa yang mau bersedekah? Banyak orang yang butuh sumbangan. Ternyata ada yang memiliki ide, punyaku segini, ya ia serahkan. Semisal sak gegem beras atau sebutir kurma. Ternyata ada yang mempelopori begitu. Oh ternyata segitu diterima juga ya. Kalau cuma gitu saya ya punya. Akhirnya mereka berduyun-duyun. Maka dengan kepeloporan satu, yang lainnya geruduk-geruduk, berduyun-duyun. Maka itu asbabul wurudnya. Akhirnya muncul bahasa di atas, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia dapat pahalanya, dan pahala orang yang mengikuti jejak kepeloporannya tanpa mengurangi pahala mereka walaupun sedikit. Demikian juga kesebalikannya, sudah tahu ada bahaya lalu mengerjakannya, berarti dia mempeloporinya. Kalau ada orang yang mengikuti jejaknya, maka mendapatkan dosa yang semisal tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Ini memberitahu kepada kita sama-sama mengajak, dan itu berdampak, maka mengajaklah kepada kebaikan sehingga nanti maslahatnya akan sangat besar sekali. Setelah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.